Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online Gereja GKI Ambarawa. Yuk sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah memberkati kami, sudah menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini kami mau membawa ucapan syukur kami melalui persembahan ibadah kami ini. Biarlah ibadah sekolah minggu ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami menyanyi untuk Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk Tuhan, dan semuanya kami lakukan untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, hari ini temanya adalah Tuhan mengasihi, Tuhan menepati janji. Wah, janji Tuhan begitu indah, janji Tuhan seindah pelangi. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini aku kau miliki, hatiku bernyanyi. Karena Engkau ku miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Nah, hidup kita menjadi berarti karena kita bersama dengan Tuhan. Janji Tuhan yang menyertai kita sungguh sangat indah, seindah pelangi. Janji Tuhan bukan hanya indah, tetapi janji Tuhan sungguh manis. Janji yang manis kau tak kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah
atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku menolongmu, yakinlah teguh. Yakinlah janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Nah anak-anak, ini adalah lagu terfavoritnya Ibu Yulia waktu Ibu Yulia seumur kalian loh. Iya, Ibu Yulia pernah mendengar lagu ini pertama kali waktu Ibu Yulia sekolah minggu. Nah, lagu ini menjadi salah satu lagu favoritnya Ibu Yulia karena apa? Wah, karena indah, karena janjinya Tuhan itu manis banget. Yaitu Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan melupakan aku dan kamu di saat apapun, di saat pergumulan, bahkan ketika mungkin orang-orang terdekat kita tidak bisa mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan, tetapi Allah kita mengerti dan Tuhan berjanji tidak akan melupakan kita selamanya. Nah, ketika dunia bahkan kawan tidak bisa kita harapkan, tidak bisa kita andalkan, bahkan kenyataannya begitu, kenyataan dunia begitu mengecewakan. Tetapi kita ingat janji Tuhan yang begitu manis. Satu yang kita pegang, bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang selalu menyertai kita. Allah yang selalu tidak pernah dan tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Mari kita nyanyiin lagu ini lagi sama-sama ya. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Nah, sungguh indah bahwa Allah kita tidak pernah melupakan kita. Dari kita kecil seperti anak-anak, bahkan sampai dewasa. Ibu Yulia melihat sendiri Allah tidak pernah meninggalkan. Juga nanti sampai kita tua, Allah kita tetaplah Allah yang setia. Nah, anak-anak, nanti ketika anak-anak tumbuh dewasa akan lebih banyak pergumulan ketika kita harus memilih jalan mana yang harus kita pilih. Kesanakah, kesinikah? Keputusan apa yang harus kita ambil? Kita harus ingat selalu bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, mana yang lebih menyenangkan hati Tuhan, mana yang Tuhan kehendaki. Itulah jalan yang harus kita pilih. Akan banyak
jalan yang membingungkan, sepertinya indah, sepertinya baik. Tetapi kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan ada kebenaran. Dan kita selalu berdoa, mohon untuk Tuhan pimpin kita. Dan kita pun hidup di jalan yang Tuhan pimpin, di jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kita selalu ingat bahwa janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Janjinya begitu indah, janjinya dapat kita andalkan. Lagu ini juga mengantarkan kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Allah kita menggendong kita di saat yang sulit, di saat yang begitu penat. Ada sebuah syair,
sebuah puisi dalam bahasa Inggris berbunyi Footprints in the Sun, yang mengisahkan seorang yang melihat dua pasang telapak kaki di pasir. Dia melihat dua telapak ini menggambarkan dirinya dengan Tuhan. Ketika dia melihat itu, dia sangat lega karena ada Tuhan yang selalu menemaninya di sepanjang perjalanan kehidupannya. Tetapi di saat-saat sulit, dia hanya melihat satu pasang telapak kaki itu. Kemudian dia mengeluh kepada Tuhan. Dia komplain kepada Tuhan, Tuhan, mengapa di saat-saat sulit hanya ada satu pasang telapak kaki? Dia kecewa karena dia merasa dia berjalan sendirian. Dan indah ketika ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab, satu pasang telapak kaki itu adalah telapak kakiku. Telapak kakinya Tuhan. Itu adalah ketika masa-masa sulit itu, aku, Allah, menggendong engkau. Sama seperti lagu ini. Engkau Allah yang menggendongku. Dia sungguh Allah yang mengasihi kita. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom anak-anak, ya saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih kami kembali hendak belajar dari firman Tuhan. Kami ingin mendengar cerita firman Tuhan, karena itu tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan belajar sesuatu yang penting dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sebelum Pak Ernadi mengajak kita membaca Alkitab dan cerita tentang firman Tuhan, Pak Ernadi mau mengatakan sebuah kata ajaib. Apa kata ajaibnya ya? Kata ajaibnya adalah ini, Magiku hibiniu. Apa kata ajaibnya? Magiku hibiniu. Magiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Wah, ini ternyata adalah warna pelangi ya anak-anak. Ini warna pelangi.
Dan Alkitab mencatat kisah tentang pelangi ini. Pelangi adalah tanda perjanjian yang dibuat Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dan manusia, serta segala makhluk yang diwakili oleh Nuh dan keluarganya. Nah, masih ingat anak-anak ya, Tuhan mendatangkan air bah yang sangat besar untuk menghukum manusia karena kejahatan mereka. Ketika air bah surut, Nuh dan keluarganya memulai kehidupan yang baru. Begitu pula binatang-binatang yang diselamatkan dalam bahtera. Setelah semua keluar dari bahtera, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Tindakan ini untuk menghormati Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Tuhan pun berkenan atas persembahan itu dan memberkati Nuh sekeluarga. Ya, lalu bagaimana ceritanya? Mari, saya ajak kita membaca Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Lanjut ke ayat 11. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, anak-anak, Tuhan mengasihi manusia dan semua makhluk ciptaannya. Karena itu, Tuhan berjanji tidak lagi mendatangkan air bah untuk memusnahkan bumi. Ia justru memberikan penyertaan dan perlindungan kepada manusia. Lalu muncullah pelangi. Pelangi tadi Tuhan katakan, busurku kutaruh di awan. Pelangi inilah yang menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan manusia dan segala makhluk, bahwa ia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Nah, sampai sekarang kita masih bisa melihat pelangi, bukan? Di atas danau dan hutan, di daerah pegunungan, bahkan juga di daerah pemukiman penduduk. Tuhan menepati janjinya. Ia tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Setiap kali kita melihat pelangi, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Termasuk juga janjinya yang akan selalu menyertai kita. Nah, anak-anak, karena itu kita bersyukur. Bersyukur dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita seperti janjinya. Bukti nyata pemeliharaan Tuhan atau janji pemeliharaan Tuhan itu adalah dengan keberadaan orang tua, papa, mama, atau juga ada kakek nenek, atau juga ada orang dewasa lain yang merawat, menjaga, mendidik, dan membesarkan kita. Terutama mencukupi kebutuhan utama kita, yaitu makan, pakaian, sekolah, tempat tinggal. Tuhan memelihara kita melalui mereka semua. Pelangi mengingatkan kita bahwa Tuhan menepati janjinya, termasuk juga janji akan menyertai kita. Karena itu anak-anak, jika kalian punya cita-cita, harapan, dan kerinduan, percayalah Tuhan akan menyertai kalian untuk meraih cita-cita, menggapai harapan, dan mewujudkan kerinduan. Cita-cita ingin menjadi guru,
harapan untuk membahagiakan orang tua, kerinduan bisa berprestasi dalam studi. Nah, Tuhan akan menyertai kalian untuk mewujudkannya. Pandanglah pelangi. Tuhan selalu menepati janji. Ya anak-anak, itu tadi ya, kisah Nuh yang telah mengarungi air bah yang begitu luas, dan ketika air bah surut, Tuhan memberikan tanda janjinya, yaitu pelangi. Ingat pelangi, ingat janji Tuhan pasti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat mengasihi kami. Melalui kisah Nuh hari ini, kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji. Janji memelihara kami, janji menyertai kami. Seperti tanda pelangi yang Tuhan berikan kepada Nuh, sampai saat hari ini kami masih tetap bisa melihat pelangi. Karena itu kami yakin Tuhan sampai saat ini dan sampai masa-masa yang akan mendatang tetap terus akan menepati janji-Mu. Tolonglah kami untuk tetap bisa percaya dan setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih? Masih semangat kan sekolah minggunya? Ya tentu dong ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau bersama-sama membuat aktivitas. Kira-kira hari ini kita mau membuat apa ya adik-adik? Yuk, kita siapkan peralatannya dulu ya, yang kita butuhkan apa aja ya. Ding 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 jeng jeng. Ada yang bisa menebak? Hari ini kita mau membuat apa? Kita mau ngapain ya adik-adik? Wah, ada yang betul menebaknya. Hari ini kita mau bersama-sama menggambar. Tapi kita mau menggambar apa ya? Nah, kita mau menggambar rainbow atau pelangi. Nah, apa aja ya yang kita butuhkan? Nah, kita membutuhkan kertas tebal. Ini contohnya pakai kertas box susu. Tapi adik-adik bebas kok mau pakai kertas apa saja yang ada di rumah ya. Ukurannya juga bebas sesuka hati adik-adik. Kemudian kita membutuhkan pensil. Kemudian kita membutuhkan penghapus. Kemudian gunting dan spidol besar. Nah, gampang kan? Apa yang kita butuhkan ada semua kan di rumah adik-adik? Oke, yuk kita mulai saja ya. Nah adik-adik, ini sebelumnya kalian sudah menggambar dulu pakai pensil untuk menyingkat waktu. Fungsinya pensil dan penghapus adalah untuk menggambar dulu seperti ini. Jadi kalau langsung pakai spidol kan nggak bisa dihapus ya kalau salah. Oke, ini kalian tinggal menebalkan. Adik-adik bisa menyontohnya ya. Nah, pertama-tama kita membuat awannya dulu ya. Bebas ya adik-adik, lengkung-lengkungnya nggak harus sama persis seperti punya Kak Dian. Oke, adik-adik lihat ya. Sip, kira-kira seperti ini ya. Bisa kan? Nah, setelah itu kita mau membuat pelanginya. Ada 8 garis yang kita mau buat. Sudah siap? Ini garis yang pertama. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Oke, sudah jadi ya pelanginya. Setelah selesai kita membuat pelangi dan awan, kita membuat garis ke bawah seperti ini adik-adik. Dari ujung dulu ya, ujung sebelah sini. Dibelok-belok aja ya, gak usah lurus. Nah, memang sengaja seperti ini adik-adik. Oke, kemudian ini mau buat apa ya? Nah, maaf ya tadi Kak Dian lupa menyebutkan kalau kita membutuhkan spidol kecil, atau kalau adik-adik mau pakai ballpoint juga boleh. Ini mau kita buat untuk menulis di sebelah sini. Oke? Nah, aktivitas hari ini selain kita menggambar pelangi, kita mau bersama-sama mencari di Alkitab janji Tuhan dan penggenapan dari janji Tuhan tersebut. Nah, di sini kita mau tulis, adik-adik tulis ini ya, janji Tuhan. Kemudian sebelah sini penggenapan janji. Dan yang terakhir adalah waktu penggenapan janji. Nah, sudah janji Tuhan, penggenapan janji, dan waktu penggenapan janji. Kemudian di sebelah sini kita beri sekat ya. Kita mau buat seperti awan lagi di sebelah sini, di bawahnya. Oke. Kemudian setelah itu kita mau tulis di sini, sebelah sini, nomor 1, janji Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham dari Sarah. Penggenapan janjinya adalah Sarah melahirkan Ishak. Setelah itu, janji yang kedua melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Penggenapan janjinya adalah bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir. Nah, tugas adik-adik adalah mencari waktu penggenapan janjinya. Kak Dian mau memberi petunjuk di mana sih adik-adik bisa menemukan jawaban kapan waktu penggenapan janji Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham dari Sarah dan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, untuk janji Tuhan yang pertama ini, adik-adik bisa menemukannya di dalam Alkitab, di kitab Kejadian
21 ayat 1 sampai 5. Nah, adik-adik cari ya. Kalau sudah ketemu, adik-adik isi di sini. Kapan sih Sarah melahirkan Ishak? Kapan sih janji Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham dari Sarah, dan kemudian janjinya tergenapi dengan Sarah melahirkan Ishak? Nah, kemudian janji Tuhan yang kedua, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Adik-adik bisa mencari jawabannya pada Alkitab di kitab Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Yuk, cari jawabannya ya. Kemudian kalau sudah ketemu, adik-adik tulis di sini. Oke? Setelah adik-adik menemukan jawabannya di sini, udah ditulis ya, udah ketemu di sini. Adik-adik tulis ayat mas untuk hari ini di awan sebelah sini ya. Ayat masnya adalah dari Mazmur 18 ayat 30a, yang bunyinya, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Belum selesai di situ loh tugas adik-adik. Masih ada tugas adik-adik, yaitu mewarnai pelanginya. Pelangi kan warna-warni ya. Jadi adik-adik harus mewarnai. Adik-adik tahu kan warna pelangi itu apa aja? Mejiku, hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Oke. Kemudian setelah itu adik-adik gunting. Digunting ya, ini digunting semuanya. Oke, sudah selesai digunting. Nah, seumpama nih, punya adik-adik aktivitasnya di bagian bawah sini masih ada sisa kosong gitu ya. Kalian boleh dong minta contoh penggenapan janji Tuhan di kehidupan adik-adik. Boleh ya? Nih kalian beri contoh. Misalnya nih, Tuhan pernah menyembuhkan sakit lambungku. Jadi janji Tuhan menyembuhkan sakit lambungku. Nah, penggenapan janjinya, sakit lambungku sembuh. Waktu penggenapan janjinya, pada saat aku berusia 5 tahun. Nah, contohnya seperti itu ya adik-adik. Boleh ya, kalau masih ada sisa di bawah sini ya, yang masih kosong. Ini sayang sekali ya, punya kalian aktivitasnya sudah penuh untuk menulis di sini. Oke, selamat membuat aktivitas adik-adik, selamat berkreasi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Selamat pagi Dede. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami saat mau bersyukur, ucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa agar kami Tuhan Yesus percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penuh akan janji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah melupakan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan yang selalu menepati janjinya, Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kuasa-Nya kepada kami, menyatakan janjinya kepada kami. Tuhan Yesus, Kau yang akan memelihara anak-anak-Mu, Kau yang melindungi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik di keluarga, di sekolah, maupun dimanapun Tuhan Yesus. Kau yang akan berkati anak-anak-Mu, karena janji-Mu Tuhan Yesus sungguh ya dan amin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau sangat mengasihi kami, Kau yang akan menyertai kami Tuhan Yesus.
karena penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah karena anak-Mu Tuhan Yesus, Kau berikan kepercayaan Tuhan Yesus untuk percaya sepenuh hati akan penyertaan-Mu, akan kasih-Mu, akan janji-Mu pada anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Silakan dihafalkan, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.